sempat ada 3 green. Terus saya tanya lagi Mas, suka dan duka dalam arti ya ada kendala bangkrut atau bagaimana, itu bagaimana Mas? Kalau untuk suatu usaha menemui sebuah kendala itu adalah hal yang pasti, hal wajar. Tapi di sini kan kita harus memotivasi terlebih dahulu dalam melakukan usaha bahwa kita harus berani untuk gagal, kita harus berani juga untuk Iya. Nah, dalam budidaya melon ini, karena saya kan budidaya melonnya di dalam greenhouse. Kenapa saya memilih greenhouse? Karena produk di dalam greenhouse ini kita bisa meminimalisir dengan adanya penyakit atau hama. Kemudian dengan adanya penyakit yang minimalisir itu otomatis kan kita mengurangi yang namanya pestisida. Nah, mengurangi pestisida itu otomatis kan produk yang kita hasilkan itu kan memiliki daya simpan yang bagus, terus kemudian diterima di masyarakat karena kan produknya sehat. Karena kita sehat, terus tanamnya kita menggunakan SOP, otomatis sustainable atau ketahanan simpan yang bagus, dan otomatis marketnya pasti sangat menerima sekali. Gitu. Karena kan setiap usaha dalam setiap usaha orang itu kan namanya usaha pasti bisa, tapi belum tentu mereka bisa menjual produknya. Itu yang disebut dengan membatasi atau membentengi kemauan. Oh iya, terima kasih. Terus untuk ini Mas, untuk panen, setelah panen ini produksi Anda ini terus cara pemasarannya atau boleh saya minta sampel saja? Oh ini kebetulan sudah panen ya Mas. Betul, hari ini kita panen. Coba saya lihat boleh. Iya, terus untuk pemasaran bagaimana Mas? Atau mungkin harus kita juga bersusah payah untuk memasarkan produksi atau hasil panen untuk Anda atau bagaimana? Untuk pemasaran, karena sebelumnya saya sudah lobby dulu di supermarket karena saya memiliki produk ketahanan yang bagus. Sebenarnya supermarket itu menerima saja produk dari manapun, asalkan yang pertama adalah kualitas yang bisa diandalkan. Kualitas, kalau melon harus yang pertama fisik bagus, yang kedua rasa manis, terus yang ketiga harga juga bersaing dengan yang lain. Terus yang keempat adalah tahan dalam penyimpanan, kurang lebih ya sekitar 2 minggu sampai 3 minggu kita harus tahan. Makanya produk seperti itu ini bisa bertahan 2 sampai 3 minggu. Betul, sangat bisa bertahan dengan jangka waktu seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya terkait dengan hasil panen ya Mas, hasil panen. Terus untuk satu buah ini kira-kira ini berapa berat ya? Kita standar dalam kira-kira ada 1,5 kilo. Standar kita dalam mengeluarkan produk itu 1,5 sampai 2 kilo. Satu berarti ini sudah memenuhi syarat atau memenuhi target. Nah, Sudah. terus ini 1 kilo untuk pemasaran Anda berapa ribu rupiah kah atau berapa ratus rupiah? Kita jual ke konsumen dengan harga 25.000 per kilo. konsumen langsung. Tapi untuk kuota partai besar ini berapa, gimana cara penghitungannya? Boleh dijelaskan lagi Mas Gilang untuk bila mana kita kan semua antisipasi bila mana terjadi gagal panen itu apa solusi Anda dan bagaimana untuk memberikan kontribusi terbaik bagi terutama pribadi ataupun bagi masyarakat ataupun bagi teman-teman Anda yang mau ajak untuk menjadi petani milenial. Hambatan gagal panen itu kan yang pertama disebabkan oleh yang pasti hambatan. Nah, hambatan ini saya bedakan menjadi 2. Yang pertama adalah hambatan dalam segi intern, terus yang kedua adalah hambatan dalam hal ekstern. Nah, hambatan dalam segi intern ini itu tergantung dari kita sendiri, yaitu dengan cara pemberian nutrisi itu harus tepat, terus kemudian pemberian pestisida, terus kemudian perawatan itu juga harus tepat. Ya, dari dasar adalah itu. Jadi kita perbaiki dulu dalam intern, yang otomatis tanaman itu pasti akan sehat sendiri. Nah, dengan tanaman sehat itu sendiri pasti akan bisa menghadapi yang namanya kendala ekstern seperti penyakit jamur atau hama dan sebagainya, pasti ditahan. Nah,
untuk bagaimana caranya kita mengendalikan hambatan-hambatan dan incaran ini, yang pertama kita harus cek dulu pH soilnya, soil pH-nya. Cek. Apa itu Mas pH soil? pH soil itu adalah power of hydrogen atau yang disebut dengan keasaman tanah. Oh, keasaman. Nah, keasaman tanah. Standar pH untuk tanaman melon itu di ring 5,8 sampai 6,8. pH-nya kita setting di angka 6,0 pH tanahnya. Kemudian pH nutrisi kita setting di angka 5,8. Nah, di situ sangat pas sekali semua makanan yang ada di dalam tanah pun dalam nutrisi dapat terserap oleh tanaman. Dan karena tanaman itu cukup nutrisinya, otomatis tanaman itu akan sehat, dan sehat otomatis dia akan kebal terhadap serangan-serangan hambatan dan incaran, dan seperti itu. Makanya untuk siapapun yang mau belajar pasti akan saya berikan arahan ataupun SOP yang sudah saya terapkan di dalam greenhouse itu. Oh iya, iya, terima kasih. Untuk berikut sekali lagi saya tanya Mas, mungkin sekali lagi, untuk Anda sudah membuahkan hasil, taruhlah sudah berhasil untuk mengadakan greenhouse. Untuk ke depan Anda, cita-cita Anda itu nanti apakah akan merekrut teman-teman yang lain yang masih nganggur, atau yang mau belajar, nanti apakah ada peluang terbuka untuk Anda Mas Blanman? Untuk peluang terbuka itu sangat luas sekali, apalagi market ini sangat diterima sangat baik di pasaran, karena kebutuhan melon premium itu sangat tinggi sekali, sedangkan jumlah supplier itu sangat sedikit, nanti belum bisa masuk ke belum bisa memenuhi kuotanya. Makanya bagi siapapun yang mau belajar ataupun anak muda yang mau belajar ataupun mau membuang usaha greenhouse itu sendiri, saya sangat mendukung sekali dan sangat bisa membantu dalam artian membantu dalam pemasaran, dan kemudian juga apapun ilmu yang mungkin bisa di-sharingkan akan saya bagi semuanya. Tidak ada yang namanya rahasia dalam bertani, semua Pak Kristi bakal saya berikan seperti itu. Terus harapan saya untuk pemuda-pemuda yang ada di Kaliwedi ini bisa mengikuti apa yang jadi perkembangan pertanian untuk saat ini, dan saat ini saya sudah menggerakkan beberapa pemuda untuk membentuk suatu kelompok usaha atau kelompok usaha bersama itu, yang kemudian kita bangun, terus kita bikin usaha dan kita berikan aspirasi kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan dukungan agar kader-kader petani yang ada di desa itu bisa berkembang lagi, terus kemudian produk-produk desa bisa diterima di masyarakat kota. Oke, terima kasih banyak. Kalau boleh tahu Mas Gilang, ini jenis melon ini jenis apa? Ini jenis Golden melon. melon. Pemirsa, untuk sahabat YouTube, kami dari Biawa Kali Channel, Desa Kaliwedi, Kecamatan dan Kabupaten Sragen, menitik ke greenhouse kebun yang dimiliki oleh saudara Gilang Indarmaga Putra. Ini beliau petani milenial. Saat ini di masa-masa pandemi seperti ini, dia memanfaatkan waktunya di sela-sela kuliah mereka untuk bertani dengan sistem greenhouse. Oke, jangan lupa like dan subscribe Biawa Kali Channel, Desa Kaliwedi, Kecamatan dan Kabupaten Sragen.
kita sampai di lokasi greenhouse yang kedua yang dimiliki oleh saudara muda kita, Gilang Endar Marga Putra. Inilah lokasi yang kedua. Kita bersama dengan Dinas Pertanian. Dinas Pertanian kebetulan bersama-sama ketemu di jalan dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Diah. Kebetulan nih sama-sama juga dari kami dari Biawa Kali Channel, kita hanya melanjutkan perjalanan. Di jalan ada dari Dinas Pertanian kebetulan juga mau ke menuju lapangan di greenhouse milik saudara Gilang Endar Marga Putra. Inilah suasana di greenhouse yang kedua dari Mas Gilang. Ini juga saya rasa tidak jauh beda dengan yang tadi. Ini jenis melonnya lain. Saya sendiri kok banyak malam ini lebih luar negeri lagi, ke sana mungkin. Kalau tadi golden, ya saya kira itu yang perlu disampaikan pada greenhouse yang kedua ini, untuk nanti bisa disambung lagi greenhouse yang ketiga. Oke, sekian, terima kasih. Nanti bisa kita lanjutkan di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga baik-baik saja. Jangan lupa pemirsa, like dan subscribe Biawa Kali Channel. Oke.